Ma, ini ada pertanyaan dari Faisal mah di atas nih. Dia ini kurang harmonis sama kakaknya. Ya. Karena awalnya waktu masih Faisal kuliah, kakaknya udah kerja. Kakaknya sering ngasih duit ke Faisal, ke orang tuanya. Oh. Sehingga orang tuanya sepertinya lebih sayang sama kakaknya. No, kalau no ngasih duit ke bawah sampai sekarang. Nyokap pilih kasih gitu. Nah, sekarang jadi sebel dia sama kakaknya, mah. Jadi kacau Faisal ini ya. Faisal caranya menghadapinya bagaimana? Menyadari dulu waktu kakaknya ngasih duit sama emak saya saat itu posisinya masih kuliah. Boro-boro ngasih duit sama emak, bahkan masih minta duit sama emak. Sekarang caranya biar Anda tidak ngeganjel, ketika dapat duit tiap habis gajian dari Antep, Faisal kasih duit emaknya tuh berapa puluh persen? 50%. 50% Jadi lebih gede dari kakaknya. Iya. Saya yakin keganjelan ini akan hilang Faisal. Lagian juga dulu kakaknya ngasih uang ya untuk biayain Faisal juga ya, Ma? Iya, makanya Faisal bersyukur. Iya. Bahkan sekarang kalau Faisal udah punya duit, no penakan. Iya. Kasih. Iya. Mak, kasih gitu. Iya, Faisal malah sebel. Dibiayain kuliah malah sebel. Minta maaf sama Uni loh. Dia orang Padang, mah. Oh, orang Padang. Orang Padang. Oh, kakaknya cewek. Kakaknya cewek perempuan. Ya nggak boleh begitu Faisal. Tidak boleh begitu Faisal, boleh, ha. Nanti masuk neraka, waang yo. Dicincang-cincang waang yo. Waang. Waang. Kayak vokalis Sewali waang. Itu Pak Paang. Silakan Ibu yang berikutnya. Silakan yang di atas. Yang di atas kesian. Silakan Bu, ya. Sok. Sudah bunyi sayang. Itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hasana dari Majelis Taklim Khairun Nisa, Perumnas 1 Bekasi Barat. Ya. Yang ingin saya tanyakan, saya mempunyai saudara, dia mempunyai anak 3. Adik kakak ini saling berselisihan karena warisan. Terus si kakak udah memaafkan adiknya, sedangkan adiknya tidak mau memaafkan kakaknya. Bagaimana solusi yang terbaik, Mah? Ya. Solusi yang terbaik pembagian waris kembalikan kepada Al-Quran. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tidak ada yang berhak marah kalau kembali kepada akidah Islamiyah. Ya. Terima kasih, Mah. Iya. Oke, satu pertanyaan lagi yang ingin bertanya Ibu. Mau bertanya ya silakan Bu. Abdullah itu nuhejo tetap tadi gue setengah diri. Iya, tar ya sebentar ya Bu, tar sebentar ya. Ini udah berdiri ya. Ya, karunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Mama. Nama saya Siti Munawaroh dari Majelis Taklim Marifatul Iman, Larangan Ilang, Ciledug. Iya. Dug, Cibumun. Ciledug, Mbak. Saya mau tanya Mama, ini masalah keharmonisan seorang ibu dan anak. Ya. Jadi anak itu dari kecil sudah dimasukkan ke madrasah ibtidaiyah sampai ke tingkat pesantren. Nah, setelah dari pesantren, dia itu sering berantem dengan ibunya sehingga meninggalkan rumah selama 1 minggu. Ya. Nah, setelah itu akhirnya sampai sekarang si anak dan ibu itu tidak bertegur sapa. Ya. Karena si ibunya berkata, "Kenapa kamu saya didik dari ibtidaiyah sampai tingkat pesantren. Sekarang kok kamu ngelawan seperti itu, lebih jelek dengan orang yang tidak masuk pesantren." Bagaimana solusinya sehingga sekarang sangat pada diem? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jadi di pesantren dia salah berteman. Dia berteman dengan lingkungan yang temannya jauh dari keluarga. Atau maaf, barangkali waktu dia tinggal di pesantren, ada yang dia inginkan yang tidak dipenuhi oleh ibunya. Dia minta sesuatu, ibunya nggak bisa memenuhi. Atau barangkali dia sakit di pesantren, ibunya nggak nengokin. Banyak masalah yang menyebabkan anak benci kepada ibunya. Makanya sebelum kita menyalahkan anak kita, koreksi kita. Udah bener belum jadi orang tua? Kita mah kadang-kadang, lu anak kecil tahu apa? Justru kita harus mengerti apa yang diinginkan oleh anak kita. Karena walaupun dia kepala sama hitam, tapi prinsipnya berbeda-beda. Makanya sekarang tanya kepada anak tadi oleh saudara yang lain. Pamannya kek, uaknya, bibinya, ada apa sih masalahnya? Diakurkan oleh mereka. Jadi keluarga yang lain jangan tinggal diam. Ini kewajiban keluarga besar kita. Begitu, Cek. Ya. Ya. Ya, begitu Cek Mumun. Cek Mumun, Cek Nana dan Cek Roro. Ya, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui Facebook dari Tepi Sayim Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya bertengkar dengan kakak tertua hanya karena saya nasihatin dia jangan main perempuan dan istrinya tahu. Saya kena murka, bahkan saya lagi hamil saat itu pernah ditendang dan mengumpat bahwa suami saya juga bakal begitu.
dan mengatakan yang enggak sampai keluar kata-kata bahwa saya anak yang tak diharapkan. Sampai sekarang saya sakit hati mah dan tak ingin ketemu lagi. Dia sekarang tinggal di rumah bersama ibu, membuat saya jadi malas pulang. Nggak usah khawatir. Itu musibah, ujian buat Anda. Justru kalau saya melihat Anda itu orang yang dipilih oleh Allah yang imannya kuat. Karena Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka semakin mantaplah iman Anda bahwa ini hidup. Untung bukan Anda yang di posisi tadi. Anda bersyukur bisa nasehatin kakak yang salah, atau mungkin nasehatinya dengan cara yang kasar. Banyak yang terjadi. Kalau nasehatinya dengan lemah lembut, halus, atau mungkin kakak Anda lagi kemasukan setan, lagi demen selingkuh. Ya. Sehingga ketahuan, merasa tidak nyaman karena belangnya ketahuan. Berdoa saja, mohon kepada Allah biar kakak Anda disadarkan dari perbuatannya yang sangat salah. Iya, begitu ya. Tepi Sayim Dani terjawab pertanyaannya. Baik, sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak, Pak Jayadi. Ya, silakan berdiri Pak. Pak Jayadi punya kakak adik? Saya tertua. Emang udah tua kan, Yang kelihatan tertua, Pak dari iya. ini ya. Saya anak tertua. Oh tertua, akhirnya saya udah tua ya. 9 bersaudara. Wah nih. Adanya 9, adanya adanya 8. Perempuan 4, laki 5. Ya, Ya. Saya yang tertua. Jadi adanya 8. Iya, Iya. 8 betul. Nah suka berantem nggak? 9 orang. Alhamdulillah Suka. dari kecil nggak pernah berantem. Nah itu gimana caranya supaya nggak pernah berantem, nggak pernah sebel-sebelan? Ini banyak orangnya masalahnya. Saling ini aja apa namanya? Kalau ribut, Ribut? nah, yang satu diem aja gitu. Oh, iya. Jadi nggak saling melawan. mengalah. Saling Iya. mengalah, iya. Iya, baik terima kasih Pak Jayadi. Iya silakan duduk. Usia Pak Jayadi sekarang berapa? Pak Jayadi usianya berapa? 74. Bisa kurang nggak? Ya. Jadi Modalnya masih segitu mah. Udah modalnya 74 ya. pemirsa, Terima kasih, ini Pak contoh Jayadi. yang Ya. baik. Ya. Keluarga yang harmonis kayak Pak Jayadi punya adik 8. Jadi itulah hendaknya yang harus kita laksanakan. Kakak kita ngomel, satu diem. Ini ngomel, satu diem. Kalau ini ngomel, ini nyautin. Siapa yang dengerin? Gitu. Jadi Iya. ribut. Jadi memang sebenarnya peran orang tua sangat besar ya Pak? Sangat berperan di situ. Untuk menanamkan nilai-nilai supaya jangan terjadi keributan. Kalau ada sedikit wajar. Ya. Tidak ada satupun kakak adik yang tidak pernah ada keributan. Tapi segera padamkan keributan tadi. Jangan berlarut-larut, semakin membara nanti. Bahaya. Iya. Nah, ada juga orang yang justru pada saat kecilnya harmonis, tapi begitu besarnya mah yang Mama melihat kenapa begitu mereka besar pada nikah mereka ribut. Iya. Karena ada orang ketiga dan menantu. Menantu itu kan didikan orang lain. Sekandungnya baik, menantu yang nyebelin lah, yang rongrong lah, yang lawan lah. Maksud suaminya begitu nyebelin. Iya. Betul ya nyebelin ya Bu? Ibu-ibu suka nyebelin? Suka ya, alhamdulillah ya. Oke baik, masih ada kesempatan untuk bertanya Ibu yang sudah berdiri tadi ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, saya mau nanya Ma. Sok. Nama saya Ibu Caca dari Kriau Ciledug. Ibu apa? Bu Caca. Bu Caca. Caca Marica. Hei. Ini mah, saya mau nanya. Kalau anak-anak yang disuruh sholat tuh pada nggak mau gimana tuh mah? Walaupun tidak mau, makanya ngedidik anak semenjak masih di perut dalam kandungan itu biasakan dibawa sholat. Dari kecil selalu dituntun oleh kita untuk sholat. 10 tahun gak sholat kata Nabi boleh dipukul. Kalau udah gede mah, udah gede disuruh masih nggak mau juga gimana tuh mah? Tetap kita wajib ajakin, kasih contoh, doakan. Begitu Bu Caca Marica. Udah dicontohin tapi nggak mau didengerin mah. Terus setiap saat doakan. Mudah-mudahan dibuka hatinya oleh Allah. Iya. Umur berapa anaknya? Ya udah tua-tua. Udah tua. Kalau Pak Jayadi gitu? Oh, iya. Oke, terima kasih. Ya udah, makasih. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai kapanpun anak tetap kewajiban orang tua untuk. Walaupun udah segede-gede gini Bu, itu kewajiban saya orang tua tetap didik tentang sholat. Iya.